Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mana ini semangatnya? Kurang semangat ya. Nah, meskipun PJJ tapi harus tetap semangat belajarnya ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu secara virtual ini ya. Untuk kesekian kalinya kita melakukan PJJ ya di hari Senin, Masya Allah ya. Tapi tidak apa-apa, tidak menutup semangat kita. Semangatnya harus tetap gencar. Oke, anak solih dan solihah, mari kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa dipahami oleh anak solih dan solihah. Nah, pekan kemarin kita sudah belajar tentang zakat fitrah dan juga zakat mal ya. Nah, sudah kita bahas juga soal-soal yang kemarin kalian kerjakan. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan materinya ke bab selanjutnya, yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Tapi untuk hari ini, khusus hari ini kita lebih fokus kepada pembahasan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Oke, anak solih dan solihah, tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW ini termasuk ke dalam sejarah. Nah, ada yang tahu nggak sih kita itu kenapa sih harus belajar tentang sejarah? Oke, bahkan sampai ada kata-kata jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, salah satu kenapa kita itu harus mempelajari sejarah, yaitu karena kita harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Jangan sampai nih ya, kalau kita menyambung ke kisah para nabi gitu ya, jangan sampai kisah-kisah orang-orang zaman jahiliyah itu terjadi lagi nih di zaman sekarang gitu. Contohnya ada Korun. Nah, Korun itu adalah seseorang yang sombong. Dia sudah diberikan harta yang banyak, bahkan melimpah gitu ya. Tapi dia sombong, ria, memamerkan kekayaannya tanpa membantu kepada orang lain. Nah, lalu apa yang terjadi kepada Korun? Harta yang ada di atas bumi langsung sama Allah dibalikan, sehingga harta-harta Korun itu tenggelam beserta Korunnya. Makanya ada istilah harta karun ya. Harta karun itu dari harta Korun. Oke. Nah, jangan sampai, apa pelajaran dari kisah Korun tersebut? Jadi jangan sampai di zaman sekarang itu masih ada orang-orang yang memiliki harta banyak tapi dia menyombongkan diri gitu. Kalau misalkan kita merasa banyak harta, apa yang harus kita lakukan? Bersedekah, berinfak, membantu orang-orang yang kesusahan. Nah, itu baru baik, itu baru bagus. Tapi kalau misalkan yang terjadi seperti Korun, nauzubillah. Nah, disinilah kenapa kita harus mempelajari sejarah. Kita harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang sebelumnya terjadi, gitu ya. Selain itu juga kita tahu nih, oh ternyata yang mengembangkan Islam itu A, B, C dan lain sebagainya. Kita tahu tokoh-tokohnya, gitu ya. Nah, kembali ke topik. Nah, kita hari ini belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian bisa menceritakan salah satu kisah Nabi Muhammad SAW yang dapat kita ambil pelajarannya, seperti itu. Nah, di sini tugas yang pertama yaitu kalian mencari informasi baik dari YouTube atau dari Google atau dari manapun, dari buku bacaan juga boleh. Itu yang pertama, mencari informasi tentang apa? Tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jika sudah dicari informasinya, sudah ditonton, sudah dibaca, lalu kalian boleh langsung ceritakan kembali. Judulnya apa?
terus ceritanya seperti apa, dan yang terakhir adalah pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Nah, ini Ibu akan memberikan contoh kepada kalian penugasan hari ini, oke? 3 poin aja ya tadi, judulnya apa, terus yang kedua ceritanya seperti apa, dan yang terakhir pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadi Ibu sudah menonton video tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW pribadi mandiri. Nah, itu judulnya. Kisahnya seperti apa? Nah, ceritanya di dalam video tersebut menjelaskan bahwa ada Rasulullah SAW di dalam rumah. Terus datanglah seorang pengemis menuju ke rumah Rasulullah SAW. Tik 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 tik. Terus kata pengemisnya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Langsung dibukakan oleh Rasulullah SAW pintunya. "Wahai Rasulullah," kata pengemisnya, "wahai Rasulullah, aku seorang pengemis. Aku butuh makan dan minum untuk keluargaku." Nah, dari situ Rasulullah SAW merasa kasihan kepada pengemis tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan buah-buahan kepada pengemis tersebut separsel ya, banyak banget gitu ya, diberikan kepada pengemis tersebut. "Nih untuk keluargamu." Nah, selanjutnya kata pengemisnya, "Terima kasih Rasulullah." Langsung kembali lagi, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ting 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 ting. Nah, pengemis itu pergi kembali lagi pulang ke rumahnya, dan di sana ada istri dan anaknya. Buah-buahan tersebut langsung dimakan oleh istri dan juga anak-anaknya. Terus kata istrinya, "Wahai suamiku, kamu mendapatkan buah-buahan ini dari siapa?" "Saya mendapatkannya dari Rasulullah SAW." "Oh, ya sudah, besok kamu ke rumah Rasulullah lagi saja. Barangkali kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih banyak lagi." "Oke, siap." Nah, dari situ keesokan harinya pengemis ini datang lagi ke rumah Rasulullah SAW. Tik 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 tik. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dibukakanlah pintu rumahnya oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya kata Rasulullah, "Bukannya kamu pengemis yang kemarin? Bukankah kamu yang datang kemarin?" katanya gitu. Terus kata pengemisnya, "Iya ya Rasulullah, saya yang kemarin datang, dan saya kembali untuk mendapatkan nafkah untuk keluarga saya. Makanya saya ingin meminta kepadamu ya Rasulullah." Nah, kata Rasulullah, "Silahkan masuk." Dan pengemis ini masuk dan sudah berpikiran, kayaknya bakalan dikasih banyak nih, nah gitu ya. Ternyata Rasulullah apa yang dikasihnya? Rasulullah memberikan uang kepada pengemis tersebut. "Nih ada uang, silahkan pergunakan sebaik mungkin untuk keluargamu." "Terima kasih ya Rasulullah." Selanjutnya pengemis ini kembali lagi ke rumahnya. "Wassalamualaikum Rasulullah." "Waalaikumsalam." Kembali lagi ke rumahnya, dan ternyata kata istrinya, "Tuh kan apa yang saya bilang, ternyata Rasulullah akan memberikan yang lebih kepada kita." Nah, di keesokan harinya datanglah istri dan juga pengemis itu. Jadi yang datang kan kemarin-kemarin hanya pengemis sama cuman suaminya aja. Nah, sekarang sama istrinya. Nah, berdua datang kepada Rasulullah SAW. Dan apa yang dikatakan oleh mereka? "Assalamualaikum ya Rasulullah, tolong bantu kami butuh makanan dan juga uang ya Rasulullah." Terus kata Rasulullah, "Waalaikumsalam." Dibukakanlah pintu, dan akhirnya ketika mendengarkan apa yang diinginkan oleh istri dan juga pengemis tersebut adalah apa coba yang dikasih oleh Rasulullah? Rasulullah ke dalam rumah dan mengambil sebuah kapak. "Silahkan ini untukmu." Nah,
Pengemis dan juga istrinya bingung. Ya Rasulullah, kenapa kau memberikan kapak kepada kami? Kami butuhnya uang, kami butuhnya makanan, bukan kapak. Terus kata Rasulullah, silahkan pergunakan kapak ini untuk bekerja, untuk menafkahi keluargamu. Kalau misalkan kapak ini dipergunakan dengan baik, maka dia bisa menghasilkan uang dan juga makanan. Nah, selanjutnya kedua orang ini ya, pengemis dan istrinya merasa malu. Iya juga ya, ternyata selama ini kami tidak ada usaha untuk bekerja. Kami hanya mengemis dan meminta kepada orang-orang untuk menghidupi kehidupan kami. Karena merasa malu sehingga selanjutnya mereka berdua berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Terima kasih ya Rasulullah, sama-sama. Langsung aja kembali dan selesai. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Yaitu kita harus mau berusaha. Nah, kalau misalkan ada ikhtiar atau ada usaha, apapun bisa kita lakukan, bisa kita dapatkan gitu ya. Pun dengan kita nih, kalau misalkan lagi belajar, maunya ngeliat dari hasil orang lain, maunya nungguin hasil dari orang lain, itu teh sama aja kayak tidak mau usaha. Tapi kalau misalkan melihat dari kisah Rasulullah, pelajaran yang kita harus ambil tuh apapun pasti kita bisa sebenarnya. Kita bisa kalau misalkan kita mau usaha. Nah, seperti itu ya. Selain itu, kita juga belajar untuk mandiri. Tidak tidak bergantung kepada orang lain gitu. Kalau misalkan kita bergantung kepada orang lain, takutnya nanti kecewa. Makanya kita harus mandiri, kita harus bisa melakukan sesuatu apapun dengan sendiri. Nah, itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari kisahnya Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih. Nah, nanti kalian buat video seperti ini ya, judulnya apa, terus ceritanya seperti apa, dan yang terakhir pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. 3 poin saja ya. Nah, tapi Bu, saya mah udah nggak bisa bercerita, karena kalau misalkan tidak bisa bercerita, boleh silahkan berusaha dulu. Tapi kalau misalkan benar-benar tidak bisa, silahkan ditulis saja di buku tulis. Jadi ditulis di buku tulisnya judulnya apa, terus ceritanya seperti apa, dan yang terakhir pelajaran apa yang dapat kita ambil. Jadi pilihannya ada 2 ya, membuat video, dan yang kedua adalah menuliskan ceritanya. Seperti itu ya, 3 poin saja. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.